Dia dengan serius membuka pisau lipatnya. Pangkas dengan rapi hiasan berlebih di kedua sisi. Gadis itu tidak punya waktu untuk bereaksi dan mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Akibatnya, dia menggunakan pisau untuk melukai tangannya. Baroness memegang pergelangan tangan gadis itu. Mulailah memperhatikan noda darah dengan cermat. Ruang linen. Carikan saya warna merah seperti ini. Lihat pemandangan ini. Gadis itu tidak bisa menahan senyum bangga. Karena karyanya akhirnya diakui oleh kalangan atas, dia adalah pemimpin dalam industri fashion. Dikenal sebagai jenius desain fashion. Cruella si penyihir hitam dan putih, dia sangat sukses saat ini. Tapi tidak ada yang tahu betapa sulitnya jalan menuju kedewasaan. Cruella lahir dengan dua warna rambut, satu hitam dan satu putih. Ditambah keluarga dengan orang tua tunggal. Sebagai seorang anak dia sering dianggap eksentrik. Namun hal itu juga menciptakan kepribadiannya yang sulit diatur. Cruella sangat menyukai fashion sejak dia masih kecil, mengungkapkan bakat desain yang luar biasa pada usia 5 tahun. Desain seragam sekolah ditertawakan oleh teman sekelas. Dia berbalik dan mendorong pihak lain ke tanah dan memukulnya dengan kasar. Tapi tidak ada yang bisa memahaminya, meskipun mudah untuk menjadi sedikit jenius. Namun membina kejeniusan bahkan lebih sulit. Sebelum dibujuk meninggalkan sekolah oleh kepala sekolah, ibu juga tidak berdaya untuk mewujudkan impian putrinya. Dia memutuskan untuk membawa putrinya ke Paris, ibu kota mode. Biarkan Cruella tumbuh lebih baik. Ibu memutuskan untuk mencari bantuan dari teman lama desainer. Dia meminta Cruella untuk tetap di dalam mobil dan menunggunya. Takut membuatnya bosan, bahkan memberinya pusaka keluarga. Namun, yang tidak disangka ibuku adalah, dia baru saja pergi. Cruella tidak bisa menahan godaan gaun modis. Menyelinap ke pesta mode dengan tenang. Lihat berbagai gaun modis di pesta dansa. Cruella sangat bersemangat. Namun saat ini, 3 Dalmatians dengan agresif berlari ke arahnya. Cruella ketakutan. Dia dengan cepat melompat ke ayunan untuk melarikan diri. Kembali ke panggung. Cruella mengambil anjing peliharaannya dan lari keluar kastil. Namun ketiga Dalmatian masih mengejar mereka. Saat aku melihat ibuku, dia segera berlari menuju ibunya. Hasilnya adalah terjatuh dari halaman secara tidak sengaja. Namun, yang tidak dia duga adalah, Dalmatian itu melompat terhadap ibu. Lalu di matanya yang terkejut, ibu terlempar dari tebing. Cruella ketakutan saat melihat adegan ini, mengira dia telah membunuh ibunya. Air mata penyesalan langsung mengalir, melihat seorang penjaga keamanan datang untuk menangkapnya dengan seekor anjing Dalmatian. Cruella bergegas keluar. Tanpa diduga, dia kehilangan kalung yang ditinggalkan ibunya di rumput, melihat truk sampah lewat. Cruella langsung melompat. Saat ini, wajahnya tidak bisa lagi membedakan antara hujan atau air mata. Dia berada pada saat ini benar-benar yatim piatu. Untungnya saya bertemu 2 anak laki-laki di kota, untuk menyembunyikan diri. Dia mengecat rambutnya menjadi merah. Mencari nafkah sebagai pencuri dengan 2 anak laki-laki. 10 tahun berlalu dalam sekejap mata. Cruella telah tumbuh dewasa, meski mencari nafkah dengan mencuri. Namun tidak pernah menyerah pada mimpinya menjadi seorang desainer. Setiap kali saya melihat papan reklame, dia merasa sedih. Rekannya melihat pikirannya. Jadi pada ulang tahunnya yang ke-18, keduanya bekerja sama untuk memberi Cruella pekerjaan peragaan busana. Ini adalah pusat peragaan busana paling trendy. Saya pikir Cruella akan meroket mulai sekarang. Tanpa diduga, dia hanya melakukan pekerjaan bersih-bersih. Dia berulang kali mencari peluang desain dari atasannya. Yang diterima hanyalah skeptisisme. Akhirnya dia tidak bisa menahannya. Malam itu dia bergegas ke kantor bosnya dan mabuk. Pergi ke jendela di bawah rangsangan alkohol. Ubah peragaan busana model menjadi desain Anda. Tunggu sampai bos melihat perubahan di etalase keesokan harinya. Dia segera menariknya keluar. Cruella tidak hanya harus dipecat saat itu juga, bahkan menelepon polisi untuk membawanya pergi. Pada saat ini, Baroness adalah seorang fashionista yang pergi ke mall. Melihat karya di jendela tampilan, Baroness sangat senang. Tidak hanya menempatkan Cruella di bawah komando, memberikan pengakuan dan penghargaan yang belum pernah diterimanya sebelumnya, anak itu. Jendela yang dia rancang lebih indah dari jendela manapun yang saya rancang dalam 10 tahun terakhir, seperti itu. Cruella menjadi anggota perusahaan Baroness, menjadi desainer kelas atas. Karena ide desain tingkat lanjut, dia segera menjadi asisten pribadi Baroness. Cruella mengira dia telah bertemu dengan orang yang mulia. Tanpa diduga, hari itu dia tidak sengaja melihat kalung yang dikenakan Baroness. Itu adalah pusaka keluarga yang ditinggalkan ibuku. Ternyata teman yang ibu sebutkan adalah Baroness. Mendengar bahwa Baroness membenci dan menghina ibunya, Cruella sangat marah. Dia secara naluriah ingin menolak. Alhasil, setelah melihat ekspresi ragu di wajah Baroness, berhenti membuat komentar yang tidak pantas. Sampai saat itu, dia baru menyadari bahwa Baroness bukanlah orang baik. Mimpiku hancur. Jadi dia mulai berencana untuk mendapatkan kembali kalung ibunya. Setelah memanfaatkan waktu luang untuk menuliskan lokasi pengawasan keamanan, Cruella segera memulai rencananya sendiri. Hari itu di pesta dansa yang diberikan oleh Baroness,
Cruella memasuki pesta dengan mengenakan jubah putih. Setelah meminum sampahnya dengan elegan, dia melemparkan api ke bajunya yang bernoda alkohol. Jubah putih itu langsung menghilang, menggoda dalam gaun merah. Sungguh cara yang bagus untuk tampil. Lebih seperti kembali dari api. Di bawah kinerja Cruella yang disengaja, cepat menarik perhatian orang. Temannya memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi ke lantai 2. Dalam perjalanan untuk berjuang dengan keamanan, Cruella berhasil mendapatkan kunci brankas, dan dengan sangat bijaksana menyerahkannya kepada temannya di lantai atas. Pengawasan kastil sekarang dikendalikan oleh kaki tangan Cruella, tapi saat mereka membuka brankas, bagian dalamnya kosong, serentak. Cruella juga berhasil ditangkap oleh kepala pelayan. Saat dia melihat kalung di leher Baroness, dia tahu dia akan ketahuan. Pada saat ini, sepiring penuh tikus dibawa ke Baroness. Memanfaatkan ketakutan orang lain, Cruella melepas kalungnya, lalu lemparkan ke anjing Anda. Setelah kembali tenang, Baroness menemukan bahwa kalung itu telah menghilang. Dia bersiul dengan cepat, biarkan Dalmatian menemukan kalungnya. Melihat Baroness di depannya, Cruella tiba-tiba teringat kejadian tahun itu. Ternyata orang yang membunuh ibunya adalah Baroness. Saat dia tertegun, kaki tangannya bergegas menariknya pergi. Memanfaatkan asap putih, banyak orang dengan cepat lari dari pesta. Setelah melarikan diri dari polisi, mentalitas Cruella benar-benar rusak. Emosi marah muncul di dalam perasaannya terhadap Baroness. Momen ini juga berubah menjadi kebencian yang tak ada habisnya. Semalam, kepribadian Cruella berubah. Dia memutuskan untuk membalas dendam secara gila-gilaan pada Baroness lintas. Karena Cruella membuat heboh dengan menimbulkan keributan, banyak ketidaksenangan Baroness. Dia memanggil desainernya untuk mencoba mendapatkan kembali kemenangan. Namun Cruella yang bergegas tiba saat ini, masih menggunakan status asistennya sebagai penyamaran. Mengintai di sekitar Baroness. Melihat musuh yang membunuh ibunya sudah dekat, Cruella bersumpah dalam hatinya. Dia harus menciptakan mereknya, singkirkan semua yang disukai orang lain. Demikianlah ditemukannya teman-teman sekelas yang dia bantu, berharap pihak lain dapat membantu. Kemudian ditemukan seorang perancang busana terkenal. Mungkin mereka memiliki kepribadian yang sangat mirip. Keduanya dengan cepat mencapai kemitraan. Dan ini berarti balas dendam Cruella telah resmi dimulai, di pesta di London sesudahnya. Countess mengenakan busana terkini dan menjadi fokus penonton, pada saat ini. Sebuah sepeda motor mendekat dengan kecepatan tinggi, di bawah senter. Cruella secara resmi menyatakan perang terhadap Baroness. Setelah berpose untuk beberapa foto, para sahabat mematikan semua lampu. Fashion Rookie Cruella menulis dengan pena stabilo, melakukan presentasi ke media besar. Dengan bantuan teman sekelasmu, nama Cruella sekali lagi menjadi berita utama. Keesokan harinya, pesta manapun yang dihadiri Baroness, Cruella juga tidak pernah absen, melihatnya berjalan perlahan menuju atap mobil. Lepaskan tanganmu, gaun bertabur kelopak mawar itu langsung membuat seluruh armada mobil kewalahan. Hanya wajah Baroness yang sangat lucu yang tersisa. Cruella mencuri perhatian berkali-kali. Baroness memutuskan sudah waktunya untuk melawan. Namun sekarang dia membutuhkan desain yang sempurna. Hari ini, Baroness secara tidak sengaja menemukan Cruella, tersembunyi di gang dan dirancang dengan tenang. Jadi itu untuk orang yang meneleponnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengambil gambar desainnya, untuk mencuri perhatian di pesta kostum berikutnya. Baroness bahkan menghabiskan banyak uang untuk membeli sejumlah manik-manik emas. Biarkan Cruella bekerja lembur untuk menjahitnya menjadi kostum panggung. Setelah malam produksi, disampaikan kepada pemilik perusahaan keesokan harinya. Ini akan menjadi busana terindah di dunia. Baroness sangat senang. Dia ingin mempertahankan gaun pameran ini sebagai miliknya. Tapi tiba-tiba berubah. Baroness mengunci jubahnya di ruang bawah tanah. Perintah untuk tidak datang ke pesta kostum. Tidak ada yang bisa membukanya, tidak menyadari bahwa semua ini adalah jebakan yang dibuat oleh Cruella. Sebentar lagi hari pertunjukan akan tiba. Saat Baroness hendak berganti pakaian, sebuah kecelakaan terjadi. Pintu lemari besi tiba-tiba tidak terbuka. Namun para tamu menunggu dengan cemas di lobi. Tidak ada pilihan. Baroness memerintahkan pintu dibuka dengan paksa. Saat pintu terbuka, ngengat yang tak terhitung jumlahnya berkerumun dari dalam. Ini segera memusnahkan seluruh partai. Para tamu lari dengan panik. Pesta telah usai sebelum dimulai, ternyata. Bola kuning keemasan itu adalah telur ulat yang telah disiapkan Cruella. Saat pakaian disimpan di ruang bawah tanah, ulat terus-menerus keluar dari cangkang bagian dalam, serentak. Di atas panggung tidak jauh, grup Cruella memamerkan busana rok hitam putih. Lihatlah gaun berbintik-bintik Cruella. Baroness mengira Cruella membunuh anjingnya, memutuskan untuk memanggil polisi dengan alasan meresahkan masyarakat. Melihat polisi datang, semua orang segera lari. Tanpa sepengetahuan Baroness, dia menyadari sesuatu yang tidak biasa di antara kerumunan. Tunggu sampai Cruella pulang. Dua kaki tangannya ditangkap. Baroness sekarang tahu, ternyata Cruella telah mempermalukan dirinya sendiri. Ternyata menjadi favorit asisten. Dia merasa dikhianati, memutuskan untuk membakar Cruella, menciptakan ilusi kecelakaan.
Berita bahwa Cruella sayangnya meninggal dalam kebakaran segera menarik perhatian di surat kabar besar. Baroness untuk menyelamatkan citra publiknya memutuskan untuk mengadakan pesta amal untuk mengenang Cruella. Tapi yang tidak dia ketahui adalah Cruella tidak benar-benar mati, sebaliknya diselamatkan oleh kepala pelayan yang tiba-tiba muncul. Di sini, dia mengetahui rahasia yang mengejutkan. Kalung pusaka pemberian ibunya ternyata adalah kunci kekayaan. Kepala pelayan mengeluarkan sebuah kotak. Di dalamnya ada akta kelahiran Cruella, dan ibu kandungnya adalah Baroness. Baron adalah pria yang baik hati. Tapi Baroness berada di sisi ekstrim yang lain. Ketika dia mengetahui bahwa Baron telah mengubah wasiat dan harta bendanya kepada putrinya, Baroness memanfaatkan perjalanan bisnis Baroness, memerintahkan pengurus rumah tangga untuk membunuh putrinya. Untungnya, kepala pelayan yang baik hati itu tidak berniat melakukan apapun. Jadi berikan anak itu kepada seorang desainer yang baik hati. Itu ibu angkat Cruella, mengetahui bahwa putrinya telah meninggal. Baron mengalami depresi setiap hari. Dia akan segera mati. Sampai saat itu, Cruella baru saja menemukan musuh yang membunuh ibunya. Dia ternyata adalah ibu kandungnya. Di satu sisi adalah ibu angkat yang membesarkannya. Di satu sisi, ibu kandung membunuh ibu angkatnya. Perubahan mendadak ini, Cruella tidak tahu keputusan apa yang harus diambil. Dia pergi ke Regent's Park di pusat kota. Disinilah emosinya tenang. Dia mungkin sedang berbicara dengan mendiang ibu angkatnya. Atau mungkin itu peringatan bagi diri Anda sendiri. Saya Cruella, terlahir untuk menjadi luar biasa, melahirkan kejahatan. Bahkan sedikit gila. Saya tidak seperti dia, tapi aku lebih baik dari dia, semua seutuhnya. Saya harus pergi. Saya masih sibuk dengan balas dendam dan kehancuran. Saat hari dansa semakin dekat, Cruella juga secara resmi memulai rencana terakhirnya. Saat itu masih merupakan rumah bangsawan yang sama. Tim Cruella mengirimkan surat kepada semua tamu terlebih dahulu. Untuk mengenang Cruella, suruh semua tamu berpakaian seperti Cruella. Saat Baroness keluar ruangan dengan percaya diri, sangat terkejut dengan pemandangan di hadapannya. Ada rambut hitam dan putih di mana-mana. Tapi saat dia tertegun, Cruella diam-diam menikamnya dengan jarum perak, dan singkirkan peluit perintah anjing itu. Lalu datanglah kamar mandi, kenakan satu set pakaian yang berbeda. Segera Dalmatian itu mendengar peluit. Seret Baroness keluar. Saat dia melihat Cruella, Baroness segera memerintahkan penyerangan. Tangkap dia. Berhenti. Baroness sedikit terkejut saat melihatnya. Sepertinya dia melihat sesuatu, mulailah berjalan perlahan menuju Cruella. Halo. Mama, itu masuk akal. Saya tidak menyangka Anda begitu berbakat. Kau milikku. Serentak. Kelompok Cruella bekerja dengan nama Baroness. Setiap orang diundang ke tebing kastil. Bahkan polisi pun tidak terkecuali. Bolehkah saya memeluk bayi saya? Kamu tidak akan mendorongku dari tebing lagi, kan? Tentu saja tidak. Kata-kata itu jatuh begitu saja. Baroness mendorong Cruella dari tebing. Tapi yang tidak dia ketahui adalah, setiap tindakannya diperhatikan oleh kerumunan pemakan melon di belakangnya. Terlihat jelas, kali ini Cruella benar-benar mati. Hanya saja orang yang meninggal adalah Cruella dari sebelumnya. Ternyata Cruella sudah lama terdorong ke dalam jurang, mengenakan pakaian dengan payung tersembunyi di dalamnya. Baroness akhirnya ditangkap oleh polisi karena percobaan pembunuhan. Dan Cruella juga mewarisi properti yang seharusnya menjadi miliknya. Menjadi generasi fashionista baru.